Ada hari-hari di mana aku ngerasa hari itu tuh panjang banget. Kayak nggak 24 jam, lebih dari itu. Saat itu aku baru pulang kantor. Sampai di rumah aku buka pintu garasi, masukin mobil. Mesin udah dimatiin, tapi aku cuma duduk di dalam mobil, belum masuk rumah. Aku berasa capek, tapi bukan capek badan. Di dalam mobil, aku cuma melihat diriku sendiri di kaca spion depan. Aku melihat seseorang yang tiap hari berangkat pagi-pagi, pulang malam, cuma buat dapetin gaji yang jujur aja kadang rasanya gak sebanding sama yang semua dikorbanin. Gaji itu sebenarnya cukup, tapi cukup buat apa? Cukup buat bensin, buat tol, buat makan siang seadanya di kantor, dan kadang cuma cukup buat bikin aku balik kerja lagi minggu depan. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak gitu juga? Kayak kerja tuh bukan buat hidup, tapi buat bertahan hidup. Setiap kali lihat anak di rumah, lihat istri yang masih bisa senyum meskipun tahu keuangan keluarga lagi seret, di situ tuh ada perasaan yang campur aduk antara bersyukur, capek, dan juga rasa bersalah. Aku bersyukur karena masih punya kerjaan. Aku capek karena udah kasih segalanya tapi belum bisa ngasih lebih. Dan bersalah karena waktu buat keluarga seringkali cuma dapat sisa-sisa doang. Dan di saat seperti ini, aku sering mikir, sampai kapan aku kayak begini? Setiap pagi, jam 4:30 aku udah bangun, badan masih terasa pegel banget, tapi alarm di handphone tuh gak kenal kasihan. Tetap aja dia bunyi di jam yang sama. Terus aku siap-siap, sarapan seadanya, kadang cuma sarapan kopi hitam sama asap. Syukur-syukur masih ada roti sisaan kemarin. Lalu aku berangkat ke kantor, nyetir 2 jam di jalanan yang macet, yang udah kayak babak baru di dalam kehidupan. Nunggu, diem, ngeluh sesekali, tapi tetap aja jalan. Dan selama di perjalanan aku mikir, mungkin ini emang hidup yang harus aku jalanin. Tapi makin lama, aku ngerasa kalau hidup ini tuh kayak cuman muter di tempat aja. Sampai di kantor ngelakuin pekerjaan yang sama, terus denger atasan ngomel hal yang sama juga, dan makan siang di tempat yang sama. Terus pulang malam lewat jalan yang sama lagi. Rasanya tuh kayak dunia ini tuh kecil banget. Padahal dulu waktu zaman muda, aku punya banyak banget mimpi. Tapi ya begitulah kehidupan. Mimpi tuh seringkali kalah sama yang namanya realita. Dan di tengah semua itu, cuma satu yang bikin aku bertahan, yaitu wajah istri dan anakku di rumah. Mereka yang gak pernah nuntut macem-macem, tapi diam-diam jadi alasan aku untuk kuat untuk terus berjalan. Banyak orang yang bilang, kalau kerjaanmu udah gak bikin bahagia, ya udah resign aja. Tapi mereka gak tahu gimana rasanya kalau di rumah ada anak kecil yang lagi butuh susu, butuh makan,
Ada istri juga yang nunggu kabar gajian buat belanja kebutuhan dapur bulan ini. Resign itu tuh gampang diucapin tapi susah dijalanin. Aku pernah nyoba cari jalan ke lain. Aku nyari kerja lain, tapi setiap kali buka lowongan, dapatnya gaji lebih kecil atau kantornya malah lebih jauh dari yang sekarang. Disitulah aku takut. Aku takut kehilangan gaji yang sekarang, dan kalau cari kerjaan lagi belum tentu dapat yang lebih baik. Takut juga dianggap gagal jadi kepala keluarga. Takut kalau keputusan resign malah bikin keluargaku makin susah. Tapi di sisi lain, aku juga takut kehilangan diriku sendiri. Karena jujur aja, setiap hari aku makin ngerasa kosong. Jalanin rutinitas yang gak lagi bikin semangat. Kerja buat orang lain yang bahkan gak tahu seberapa keras kita berjuang. Aku capek, tapi aku takut buat berhenti. Lucu sih, kadang kita bisa berani ngadepin macet berjam-jam setiap hari, tapi takut buat ngadepin perubahan dalam hidup kita sendiri. Terus suatu malam, aku coba ngobrol sama istriku. Nggak lama, kira-kira kayak cuma 10 menit doang sebelum tidur. Aku cuman bilang, sayang, aku kayaknya capek banget deh. Rasanya kerja tuh cuman buat beli bensin doang. Terus dia diam sebentar, lalu dia jawab pelan. Aku tahu kamu capek, tapi kamu udah ngelakuin yang terbaik. Kalau memang nanti kamu mau berhenti, yang penting niatmu buat keluarga, pasti Tuhan yang bantu. Dan setelah itu, istriku tidur. Aku agak-agak nangis sih. Bukan karena sedih, tapi karena rasanya ada yang ngangkat beban berat dari dada. Aku sadar mungkin selama ini aku tuh terlalu sibuk mikirin takut gagal sampai lupa kalau Tuhan gak pernah jauh. Kadang kita cuma perlu buat berhenti sebentar dari rutinitas, bukan buat menyerah, tapi buat dengerin apa yang sebenarnya hati kita mau. Dan di situ aku mencoba bangkit lagi. Aku lebih percaya kalau apapun yang terjadi nanti akan ada alasan kenapa Tuhan membawa aku sejauh ini. Aku mulai mikir lagi, bukan soal apa yang hilang kalau aku resign, tapi apa yang mungkin kutemuin kalau aku mulai langkah baru. Karena kadang-kadang kehilangan yang kita takutin itu justru adalah sebuah jalan menuju ketenangan yang kita butuhin. Terus besoknya aku kembali lagi ke kantor. Belum resign, tapi aku sudah mulai menata hati. Aku mulai nabung sedikit demi sedikit. Mulai cari peluang pelan-pelan, bukan dengan ambisi tapi dengan tenang. Dan aku percaya kalau niatku lurus, Tuhan bakal kasih jalan yang gak disangka-sangka. Mungkin sekarang ini jalanku tuh masih panjang, tapi aku gak mau terus jalan gak jelas, tanpa arah. Aku kerja bukan buat jadi orang kaya, tapi untuk menjadi cukup waktu untuk keluarga dan cukup tenang buat hidup. Kadang keputusan besar itu bukan tentang berani,
tapi tentang niat yang ikhlas dari dalam hati. Ikhlas ninggalin yang bikin sesak supaya bisa nyambut sesuatu yang bisa bikin lega. Jadi, kalau nanti seandainya aku benar-benar resign, aku mau itu bukan karena marah, bukan karena capek, tapi karena aku siap melangkah dengan niat yang baik buat keluarga yang aku sayang. Karena pada akhirnya kerja tuh bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal makna yang bisa kita kasih buat kehidupan kecil yang kita bangun di rumah. Dan mungkin disitulah bentuk rezeki yang paling besar. Bukan gaji, tapi ketenangan hati.